Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena kita berbicara tentang pelayanan, ada beberapa poin yang saya akan angkat dari dekrit Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam. Dalam bahasa Latinnya Apostolicam Actuositatem. Beberapa poin saja saya ingin ingatkan tentang kerasulan awam, pelayanan. Pertama, kerasulan awam itu adalah apa? Harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Saya tidak banyak semuanya, nanti kalau Anda ingin materinya, saya silakan minta ke panitia. Jadi kerasulan kita harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Itu 3 keutamaan Kristiani. Jadi kalau seorang pelayan tanpa punya iman, tanpa punya harapan dan kasih, maka sekali lagi itu bukan sebuah pelayanan. Itu sebuah kerja sosial. Jadi harus dasarnya adalah iman, harapan, dan kasih. Lalu saya ingin memperlihatkan spiritualitas kerasulan awam. Di samping tadi kita berbicara tentang kenosis, lalu misericordia, tetapi dekrit Konsili Vatikan kedua mengingatkan bahwa keberhasilan kerasulan awam sangat tergantung pada bagaimana awam tersebut bersatu erat dengan Yesus. Santo Vincentius Apaulo pernah berkata, Caritas Christi urget nos. Jadi pelayanan itu harus muncul dari apa? Cinta Allah. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau pelayanan itu kan seringkali menyakitkan. Seringkali kita kecewa dalam pelayanan. Seringkali di dalam pelayanan juga kita ketemu dengan apa? Yudas Iskariot. Si pengkhianat. Tiba-tiba kalau rapat mencret lah, nggak datang. Pas tugas selalu ada alasan, maaf, kucing saya sedang lahiran, saya nggak bisa datang. Nah, selalu ada alasan. Maka saya akan apa? Masuk dalam pelayanan akhirnya kecewa. Banyak orang yang masuk dalam pelayanan kecewa. Kok kayak gini ya? Ingat Bapak Ibu, setan itu ada di mana-mana. Iblis itu ada di mana-mana. Di komunitas pelayanan selalu ada juga iblis. Di pasturan tempatnya. Maksudnya di biara gitu, itu tempatnya. Tempat iblis kumpul gitu ya. Memangnya kalau kita sudah jadi pastor, jubahnya doang putih, hatinya hitam. Seringkali juga di dalam pasturan kita saling marah, kecewa, jengkel, menyakiti. Betul. Ya. Di dalam pelayanan pun sama. Kita seringkali bertemu dengan apa namanya? Toxic person. Orang yang racun banget. Banyak juga pelayan yang belum beres luka batinnya. Maka kadang-kadang ada pelayan, kok ada ya pelayan yang gak pernah ngomong, tapi sekali ngomong singkat, padat, pedes. Nyakitin. Tuh. Kenapa? Bukan salah pelayanannya, jangan salahkan pelayanannya. Jangan salahkan komunitas prodiakonnya. Jangan salahkan gereja Katoliknya. Ini masalah pribadi dia. Kenapa ya kok yang di pelayanan orangnya kayak gitu masih menyebalkan masuk dalam pelayanan? Betul. Maka apa? Justru dalam pelayanan Anda akan tangguh kalau apa? Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang menguatkan. Jadi para pelayan itu harus dalam bahasa Jawanya rai gedek.
tahu malu. Nggak tahu, kalau pelayanan pakai perasaan, Anda akan mudah putus asa. Betul atau tidak? Kalau pelayanan pakai perasaan, Anda mudah kecewa. Mudah kecewa. Jadi jangan pernah melihat dalam pelayanan pribadi pastor parokinya. Jangan pernah melihat pelayanan pribadi ketuanya. Tapi lihatlah Yesus. Lihatlah Tuhan. Tapi berat pastor, susah pastor. Iya, yang gampang tuh mati aja. Pak, Bu, mana ada jadi baik mudah? Ya nggak ada lah. Mana ada seorang kudus? Coba angkat tangan kalau bisa jawab, mobil biara yang saya bawa kasihkan. Sebutkan orang kudus yang meninggalnya tanpa penderitaan, angkat tangan. Ada tidak? Tidak ada. Semua orang kudus, kenapa mencapai kekudusan? Karena pengorbanan. Karena pengorbanan. Dan yang paling sulit dikorbankan adalah apa? Perasaan. Betul. Pengorbanan perasaan yang paling sulit. Samalah dalam hidup perkawinan. Lebih mudah mana? Karena saya perkawinan, saya datang ke belakang. Lebih mudah mana? Pak, bapak-bapak, saya tanya. Lebih mudah mana Pak? Mencintai istri yang sama atau mencintai istri yang berbeda? Anda berani jawab, dihajar oleh pasangan Anda. Betul. Lihat di sini. Jadi di dalam hidup perkawinan pun sama. Bukan main perasaan lagi. Tapi mainnya adalah apa? Kesetiaan pada apa? Komitmen, pada janji. Kenapa saya mau melayani? Bukan karena saya disenangkan. Bukan. Karena Allah begitu mencintai saya. Karena saya sudah janji dibaptis. Menjadi apa? Pengikut Yesus. Dan Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku. Satu. Hendaknya. Barang siapa mengikuti aku. Hendaknya kamu harus. Barang siapa mengikuti aku, engkau harus. Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih salib dari Roma. Nanti saya kirim. Harus memikul salib. Bes, keren. Memikul salib. 2. Harus mengasihi dan mengampuni. Hah? Ya. Kitab sucinya sama nggak dengan saya? Kamu Kristen Katolik Roma, atau Katolik Bloki? Betul. Pertama tadi apa? Mengikuti aku. Yang kedua, menyangkal diri. Memikul salib, menyangkal diri dan itu sih tadi ajaran pastor. Mengikuti Yesus. aku. Akunya Yesus. Kamu nanti tulis ya, alamat kamu saya kirimkan salib dari Pratista. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu. Jadi di dalam pelayanan, sudah jangan pakai perasaan. Pakai kesetiaan. Gitu ya. Lalu saya ingin perlihatkan bidang-bidang kerasulan. Memang ini menarik. Bahwa ada 2 bidang yang paling diutamakan di dalam kerasulan. Keluarga dan siapa? Anak muda. Di dalam gereja. Nah, cara merasuk, saya mau lihat tata tertib. Nah, lihat. Semua bentuk kerasulan dalam gereja perlu saling menghargai. Don't say bahwa dalam liturgi kami yang paling penting. Dan. Kita harus saling menghargai. Dan juga apa?
Diselaraskan oleh hierarki. Siapa hierarki di sini yang kita harus pegang? Siapa? Siapa yang harus kita taati? Siapa? Pastor paroki. Betul. Walaupun seperti itu. Maksud saya seperti itu gitu ya. Kakak kelas. Mohon ampun. Siap salah. Jadi pastor kita pelayanan seperti apapun harus taat pada pastor paroki. Karena beliau adalah hierarki, pemegang atas nama Bapak Uskup. Maka saya harus taat ke dalam apa? Hierarki. Nah, dan juga pastor harus memberikan apa? Arahan spiritual di dalam pelayanan. Oleh karena itu, pastor memang bertugas mendampingi setiap kelompok-kelompok kategorial semacam apapun. Itu Bu yang ingin saya tambahkan sebagai masukan dari Kerasulan. Oke, Romo sebenarnya layak menggantikan Pastor Kris, adik kelas. Tapi panitia sudah merangkum beberapa pertanyaan. Baik. Jadi nanti saya akan menayangkan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, yang sudah dirangkum. 3 pertanyaan yang nanti sudah disayangkan oleh dari operator. Kemudian nanti kita coba pertanyaan dari floor, gitu ya Romo ya. Oke, baiklah. Oke, tadi Romo sebenarnya udah ke sana. Boleh saya ajak Romo ke sini? Oh, biar boleh kita Ibu. ketemu Ya, umat boleh. yang ada di tengah-tengah Ya. juga. Baru sekarang saya mengikuti wanita. Oke, dari operator boleh? Ya, oke. Untuk menayangkan pertanyaan yang pertama. Oke, siap. Oke, sampai Iya. sini. Ini bukan pertanyaan. Oke, saya bacakan ya Romo. Silakan. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pelayanan yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati yang tulus tanpa pamrih atau keinginan untuk kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pelayanan itu benar-benar dari hati yang tulus? Ukurannya gampang. Di saat Anda di dalam pelayanan dibuat jengkel dan Anda tidak menyerah dan mundur, tetap melayani, di situ muncul ketulusan. Di situ muncul keikhlasan. Di situ jelas bahwa pelayanan murni, tulus. Terima kasih. Singkat, padat, jelas coy. Yang kedua, yang berikutnya. Apa yang menjadi apa yang menjadi Kubah. Apa yang menjadi upah atas motivasi sejati dalam pelayanan menurut ajaran biblis dan teladan para rasul yang memungkinkan kita tetap semangat meskipun menghadapi penolakan atau tantangan? Kalau Anda pelayan minta upah, lebih baik jangan melayani. Tidak ada upahnya. Apakah setelah Anda melayani, Anda masuk surga? Saya kan pernah cerita toh, saya di rumah retret Pratista. Lalu ada anak kecil yang kagum melihat jubah saya. Lalu dia deketin saya, ini pastor ya? Iya, oh saya Kristen pastor, saya punya pemimpin rohaninya, pendeta. Oh iya, pastor katanya pastor tidak menikah ya? Betul, pastor homo ya? Terus saya berkata, saya normal, kata saya itu. Terus dia tanya, emang pastor pernah jatuh cinta? Pernah. Ada yang jatuh cinta? Banyak, kata saya itu. Lalu bagaimana? Pastor tolak. Pastor ingin melayani Tuhan. Anak itu kagum.
Wah, hebat pastor ini berkorban, tidak menikah karena melayani Tuhan. Pasti nanti pastor kalau mati masuk surga. Lalu saya jawab, belum tentu. Lalu dia akhirnya berkata, kasihan banget ya. Terus saya, maksud lu apa sih? Kata saya. Ya kasihan, sudah pastor berkorban, gak menikah, melayani Tuhan, mati belum tentu masuk surga. Kan kasihan. Terus saya berkata, nak, saya tidak mau menikah bukan karena saya ingin masuk surga, tapi karena saya tidak mau punya anak seperti kamu. Kata saya. Lihat, kita selalu pelayanan pikirannya seperti ekonomi. Ya, pelayanan itu pikirannya seperti apa? I give and I must get. Saya beri, saya dapat. Hey, mbok mikir, kita tuh hanya diberi terus oleh Tuhan. Gak perlu minta pun kita dikasih kok. Cobain aja, coba. Bapak sebulan jangan berdoa. Coba, apa besok mati atau tidak? Tidak. Tetap diberkati Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidak memberkati kita. Maka kalau kita berpikir tentang pelayanan upah, what? Tuhan sudah memberi begitu banyak dalam hidup kita. Maka apa? Supaya kita bertahan, kita harus sadar pelayanan itu tadi seperti saya katakan harus muncul dari apa? Dari saya mencintai Tuhan. Tuhan mencintai saya. Maka sebagai tanda cinta saya pada Tuhan, saya mau melayani. Mau melayani. Saya juga pernah ditanya, pastor kalau nanti meninggal, lalu di surga boleh milih antara menikah dan jadi pastor, saya tetap jadi pastor. Tetap. Saya bahagia menjadi pastor. Nah, kalau saya balik sekarang kepada bapak-bapak di sini. Pertanyaan saya ya Pak ya. Saya balikin. Kalau nanti masuk surga bersama istri Anda, apakah mau memilih istri yang sama atau ganti istri? Pak, jangan ketawa, gua tanya. Si bapak langsung gak bisa jawab, ada dia. Jadi itu ibu, motivasi yang sesungguhnya bukan masalah upah. Motivasi yang sesungguhnya adalah apa? Caritas Christi urget nos, cinta Kristus gitu. Karena saya sudah merasa diberkati. Karena saya I am blessed gitu. Hanya orang yang blessed yang bisa give. Kalau orang belum pernah blessed, dia tidak akan bisa bersyukur, maka dia tidak bisa berbagi. Dia tidak bisa memberikan. Orang masih kurang kok. Ya atau tidak? Oke, thank you. Oke, berikutnya yang ketiga. Bagaimana cara kita mengetahui dan mengevaluasi apakah pelayanan yang kita berikan sudah berkenan di hadapan Tuhan dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan pribadi atau mencari pengakuan? Apakah itu pelayanan saya berkenan pada Tuhan atau tidak? Ya tanya pada Tuhan. Jangan tanya pada saya. Ya kan? Hanya masalahnya apakah pelayanan saya ini adalah sebagai sebuah pelarian atau sebagai sebuah pencitraan atau sebagai sebuah keinginan pengakuan atau hilang atau memang merupakan sebuah apa? Sebuah tindakan kasih. Betul bahwa lihat kemurnian, emas semakin murni pada saat ditempa dan dipanaskan. Maka kemurnian cinta itu hanya bisa dilihat lewat penderitaan, lewat kesakitan. Jadi di saat Anda sakit, jengkel, kecewa, but I still love you and I always will with you until the death does
we apart edan. Ibu ketawanya penuh dengan kemustahilan ibu. Betul. Kenapa tadi saya berbicara dengan seorang ibu, itulah di dalam gereja Katolik, kenapa kok perkawinan tidak bisa diceraikan? Bukan semata-mata hanya karena Tuhan yang menyatukan, bukan. Karena kesungguhan cinta baru bisa dirasakan lewat sakit bersama-sama. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang pagi-pagi selalu I love you, I miss you, wow you are so beautiful. Itu di drama Korea. Real love nggak kayak gitu. Istri bangun, di roll di sini, umbel masih di sini, iler masih mengering di sini. Dan Anda mau mengecup, memeluk, mencium, tetap menyayangi orang yang seperti itu. That is true love. Jadi true pelayanan pun sama. Walaupun saya dikecewakan, bukan dablek ya, bukan dablek. Tetapi sungguh saya tetap mau melayani. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo.